Biologi on 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Nitnot. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang sel. Iya, sel, bukan seluler HP ya, tapi sel. Apa itu sel? Atau ada berapa jenis sel? Ada yang tahu? Oh, sepertinya ada yang tahu, tapi juga ada yang tidak tahu. Oke, sebelum kita jawab, kita ikuti dulu sejarah penemuan dan perkembangan sel. Jadi, tertulislah dalam buku sejarah, seseorang yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665 menemukan ruang-ruang kecil pada sayatan gabus Quercus suber yang dinamakan sel. Seiring dengan perkembangan, lalu pada tahun 1874, seorang ilmuwan dari Jerman bernama Max Schwitzer menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Nah, dari pernyataan kedua ilmuwan ini, dapatkah kamu menjawab apa itu sel? Oke, good job buat yang bisa menjawab. Yang belum bisa menjawab nggak apa-apa. Yuk kita pelajari bersama-sama tentang sel. Nah, sebetulnya di luar sana tuh banyak pengertian tentang sel. Cuma Kak Nitnot akan membawanya hanya 3 ya. Yang pertama, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Lalu yang kedua, sel disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Yang ketiga, sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Lalu ada apa saja sih di dalam sel? Sel memiliki komponen kimiawi penyusun. Ada unsur dan ada senyawa. Unsur dibagi menjadi 2. Ada unsur makro, unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak, diantaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Untuk unsur mikro, yaitu unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit, ada ferum, klor, kalium, magnesium, iodin, dan unsur yang lain. Selain unsur, ada senyawa. Senyawa terbagi menjadi 2, senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Senyawa anorganik terdiri dari air, garam-garam mineral, dan gas. Itu adalah komponen kimiawi penyusun sel. Selain itu, ada apa lagi sih di dalam sel? Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini Kak Nitnot akan membahas struktur sel tumbuhan. Nih, dikasih gambar. Gambar apa ini coba? Ya jelas lah sel tumbuhan. Tapi tahu dari mana ya kalau itu sel tumbuhan? Yuk kita lihat. Pertama, adanya vakuola. Apa itu vakuola? Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan. Akan tetapi jangan pernah berharap kamu bisa nemuin di sel hewan dan bakteri kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Vakuola terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil atau disebut vakuola makanan. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi. Vakuola non-kontraktil berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Selain vakuola, apalagi coba yang menjadi ciri khas dari sel tumbuhan? Ya, kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Nah, kamu bisa nggak bikin makanan sendiri seperti tumbuhan? Bisa lah ya, tapi harus pergi ke dapur. Apalagi nih selain vakuola dan kloroplas? Ada yang lihat sesuatu yang berbeda?
yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan? Ya, itu dia, dinding sel. Tuh, Kanitnot lingkarin. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, jamur, dan alga, meskipun tentunya struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas. Namun, hal ini berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaring atau filter bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Dinding sel mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur sel hewan. Kanitnot kasih gambar lagi nih. Ini adalah sel hewan. Coba kamu perhatikan, ada yang beda nggak dengan sel tumbuhan yang tadi? Coba kamu cari, ada nggak dinding selnya? Nggak ada ya? Kalau vakuola bagaimana? Nggak temu juga. Kalau kloroplas? Nggak ada. Makanya sel hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Akan tetapi ada yang sama dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Organel-organel ini adalah yang pertama membran plasma, lalu mitokondria, apalagi? Betul, nukleus atau inti sel. Ada ribosom, pinter. Ada lagi retikulum endoplasma kasar. Kalau ada yang kasar, ada yang halus. Apalagi kompleks Golgi. Ya, semua organel ini akan kita bahas satu persatu. Oke, cekidot. Organel yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma berupa selaput tipis. Sifat dari membran plasma ini adalah selective permeable, yang artinya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya. Nih, Kanitnot kasih gambarnya membran plasma. Loh, katanya tadi tipis, tapi kok tebal? Iya, karena membran plasma mengandung kira-kira 50% lipid dan 50% protein. Lipid yang menyusun membran plasma terdiri atas fosfolipid dan sterol. Salah satu ujung fosfolipid bersifat mudah larut dalam air yang disebut dengan ujung polar. Bagian sterol bersifat tidak larut dalam air yang disebut dengan ujung non-polar. Sekarang kita masuk ya ke organel yang kedua, yaitu mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat atau kapsul yang dibatasi oleh dua lapis membran. Membran luarnya licin, sedangkan membran yang dalam berkelok-kelok atau disebut juga dengan kristal yang berfungsi untuk memperluas permukaan. Biar nggak penasaran, Kak Nitnot kasih gambar juga nih mitokondria. Mitokondria mempunyai peran utamanya adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Hayo, tadi dua organel sebelumnya apa? Ya, membran plasma dan mitokondria. Sekarang organel yang ketiga, yaitu inti sel. Inti sel atau di beberapa wacana kamu akan menemukan namanya adalah nukleus, adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beberapa jenis protein. Inti sel atau nukleus memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Mulai bingung ya karena ada kata-kata asing, ada DNA, ada mRNA, ada ekspresi gen, tapi nggak usah khawatir, akan Kanitnot bahas di materi berikutnya. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini.
Materi akan Kandit Note lanjut ke video berikutnya. Ikuti terus ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.